Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ustaz jadi ingat dengan yang belajar Qori. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'a la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah ila akhirih wallahu a'lam bimuradik. Yaitu pada kesempatan ini temanya di dalam surah Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, jika Al-Quran diturunkan ke bumi, ke gunung, ke sebuah gunung, la ra'aitahu khasi'a, maka gunung itu akan hancur selebur-leburnya. Kita menyaksikan beberapa tahun yang lalu, ya, padahal hanya satu ayat. Ada orang, ya, yang menganggap rendah satu ayat padahal, dan itu juga tidak disebutkan ayatnya. Betapa bergemuruhnya, ya, betapa orang-orang bergemuruhnya. Hal ini menunjukkan anak-anakku semua bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kitab yang agung. Kita nanti di bulan Ramadan akan ada yang namanya Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran ke bumi. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kemudian ada juga nanti malam Lailatul Qadar, itu turunnya Al-Quran dari langit, ya, turun ke langit dunia, menunjukkan tentang Al-Quran. Oleh sebab itu anak-anakku semua, rajin-rajinlah untuk belajar Al-Quran. Jika kita punya suara yang indah, maka suara kita yang merdu itu sia-sia kalau tidak digunakan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Kita sekarang luar biasa dari para pengurus akan membekali anak-anakku semua untuk belajar bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, dengan suara yang indah, yaitu setiap hari Rabu dan hari Kamis. Jangan disia-siakan. Maaf, dari hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu dan hari Jumat jangan disia-siakan. Pak Ustadz juga bahkan, ya, berdasarkan pertemuan pengurus, ya, anak-anak dari para pengurus juga nanti akan ikut. Karena apa? Ingin agar mempunyai tajwid yang bagus dan suara yang indah untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu sudah indah, ya. Al-Quran itu sudah indah, tinggal bagaimana kita untuk belajar. Memang betul yang disampaikan oleh Bu Ira, ya, bahwa kalau hanya ceramah Kalau hanya ceramah biasa, ceramah umum, sebetulnya kalau untuk anak-anak itu
cocoknya memang belajar yang basic-basic begitu ya, kecuali kalau yang sudah usia ini ceramah umum bisa. Makanya kalau ceramah umum di depan anak-anak itu tidak begitu berguna ya. Makanya kalau saat ada ceramah umum, apalagi tabligh akbar ya, itu anak-anak tidak akan mendengarkan. Mereka wah lari ke sana, lari ke sini ya. Makanya Pak Ustadz teringat dengan ada ceramah kondang ya, penceramah kondang, kalau tidak salah Ustadz Abu Somad ya, UAS. Kata Ustadz Abu Somad, saya ini terbiasa berdakwah di depan ribuan orang. Saya bisa dakwah di depan ribuan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kata Ustaz Abdul Somad ya, meskipun saya bisa berdakwah di depan ribuan orang, tapi saya nyerah kalau berdakwah di depan anak-anak TK. Saya nyerah. Karena apa? Ketika saya mengucapkan salam, tidak ada seorang pun anak yang menjawab. Tidak ada seorang pun anak yang menjawabnya. Yang ini lari ke sana, yang ini dengan teman-temannya rame. Jawab. Salam dari saya tidak ada yang menjawab, kata Ustaz Abdul Somad. Tapi giliran ada guru TK yang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rame itu semuanya menjawab. Menunjukkan bahwa untuk anak-anak semua memang usianya memang harus belajar yang basic ya. Dan untuk belajar ini pada kesempatan ini, mumpung ya bertemu dengan anak-anakku semua, belajar korek ya. Ada namanya itu, kalau di korek itu ada namanya lagu atau irama. Ada yang namanya irama bayati, soba. Itu harus belajar kepada gurunya ya anak-anak semua. Dan nanti mudah-mudahan dalam 1 tahun bisa tercapai target ya, sehingga untuk tahun depan nanti anak-anak semuanya insya Allah sudah mempunyai sudah dapat menguasai makhrajnya, tajwidnya, dan juga suara yang merdu saat membaca Al-Quran ya. Kalau Pak Ustadz sih suara yang merdu untuk lagu-lagu, untuk nyanyi-nyanyi yang yang musik-musik itu Pak Ustadz tidak heran. Pak Ustadz juga bisa kalau hanya nyanyi seperti gitu ya. Tapi ya kalau untuk Al-Quran itu butuh latihan ya anak-anak semua. Dan sekali lagi untuk hari Rabu dan hari Jumat kita dibimbing oleh guru. Ini gurunya juga tingkat nasional, tingkat internasional ya. Kalau misalnya Aura memperoleh ilmu dari beliau, saya bisa menjamin itu masuk dinas, itu masuk TNI itu udah tinggal masuk aja. Itu jarang yang bisa bahasa Inggris, banyak ya. Yang bisa bahasa Inggris banyak, yang pintar matematika banyak, yang pintar kimia banyak. Mungkin di Sekolah Amar ini yang pintar matematika banyak ya, yang pintar bahasa Inggris banyak ya. Tapi yang bisa qori, yang baca Al-Qur'annya indah, ada nggak di sini? Ada tidak nggak? Bisa jadi nggak ada. Kok kenapa kita tidak mengambil jalur yang memang jalan tol itu? Ya, itu. Tapi dalam arti lain, belajar ilmu yang lain juga sangat bagus ya. Apalagi kembali kepada yang sudah disampaikan oleh Ustaz di Muqaddimah, Al-Quran itu lau anzalna hadal Quran, kalau diturunkan Al-Quran ini satu ayat saja ke sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur, kata Allah. Kata Allah akan hancur sehancur-hancurnya. Hal ini menunjukkan ketika kita belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu sudah mulia, sudah agung. Jadi kita akan terbawa oleh kemuliaan Al-Quran.
Sehingga dengan kita belajar Al-Quran, Pak Ustadz juga kenapa semangat? Ya, semangat membimbing anak-anakku semua. Kenapa? Ya, kenapa Pak Ketut begitu semangat membimbing? Ya, para santri semuanya, Pak Faruk, ya Bu Ira, kemudian Bu Supri, kemudian Pak Arif. Kenapa begitu semangat? Karena kita di dalam majelis ini selalu yang disampaikan itu Al-Quran. Al-Quran sudah sangat mulia, kedudukannya sudah sangat tinggi, sehingga kita akan memperoleh keberkahan, kita akan mendapatkan juga kemuliaannya bersama dengan Al-Quran. Ya, ketika kita dekat dengan cahaya, maka kita akan terbawa memperoleh cahaya. Ya, anak-anakku semua, program Qori ini jarang. Ya, kan ketika misalnya di majelis taklim atau di pengajian pada umumnya itu kan hanya belajar Iqra, ya Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Sesudah itu selesai. Jarang ada yang belajar Qori. Ya. Jarang ada yang belajar bayati, ya di dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya bayati, ada yang namanya hijaz. Itu luar biasa. Bagaimana suara kita mempunyai suara yang indah, alhamdulillah. Manusia mempunyai suara yang indah, alhamdulillah. Makanya ketika Al-Quran yang sangat indah, kemudian kita perindah dengan suara kita, maka kita akan memperoleh kemuliaan Al-Quran. Ya Pak Ustadz, aku kan punya suara yang indah Pak Ustadz. Aku mau pakai irama. Nah, itu iramanya juga, ya, lagunya juga tidak sembarangan. Tidak bisa mentang-mentang kita misalnya lagu Halo Halo Bandung misalnya. Nih Pak Ustadz, aku bisa kok menyanyikan Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota perjuangan. Nah, aku juga mau menyanyikan yang surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Nah, itu tidak bisa, ya. Itu jangan, ya, karena itu bukan irama Al-Quran itu bukan seperti itu. Irama Al-Quran itu ada yang namanya bayati, ada yang namanya hijaz, ya. Dan itu hanya bisa dipelajari ketika kita belajar sungguh-sungguh ke gurunya, ya. Sehingga sekali lagi anak-anakku semua, ini program ini kami juga, ya mungkin ini program hanya untuk 1 tahun, ya. Karena membutuhkan biaya yang ekstra, sehingga alangkah baiknya kalau dari anak-anakku semua dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, ya, dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, sehingga ketika kita selalu hadir seminggu 2 kali, ya, untuk yang Qori itu wajib, ya, wajib hadir. Itu insya Allah dengan kalau kita rutin terus di dalam 1 tahun, anak-anakku semuanya menjadi Qori dan Qoriah insya Allah, ya. Anak saya juga namanya Aisyah, kemudian juga adiknya yaitu Alia, kemudian adiknya juga yaitu Azmi, itu sekarang lolos ke tingkat nasional, ya, alhamdulillah lolos ke tingkat nasional. Rencana tanggal 24 Maret ke Palembang. Jadi saya mendampingi anak-anak gitu. Itu tanggal 24 sampai tanggal 27. Dulu ke Banjarmasin, di Banjarmasin. Ya, anak-anak semua itu kan luar biasa, di usia SD itu dengan sudah mempunyai suara yang indah, ya. Kemudian juga belajar Al-Qur'annya sungguh-sungguh. Itu SD saja sudah bisa mengikuti kegiatan atau lomba-lomba di tingkat nasional. Belum, kalau istilah ini itu belum hadiahnya juga, ya. Hadiahnya itu belum hadiahnya juga, jadi akhiratnya dapat, dunia mengikuti. Sehingga ya anak-anakku semua tetap
Ketika kita belajar Al-Quran, tujuannya untuk akhirat, ya, tujuannya untuk akhirat, tujuannya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sungguh-sungguh belajar Al-Quran, subhanallah, di akhirat bahagia, ya, di dunianya juga dimudahkan oleh Allah. Belajar yang sungguh-sungguh ya nak ya. Al-Quran itu adalah mujizat yang terbesar, dan kita sangat bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sangat berterima kasih kepada para pengurus, ya, kepada Pak Ketut, kepada Pak Faruk, ya, kemudian Bu Supri, kemudian Pak Arif, Bu Ira, ya. Itu bagaimana kita untuk mengundang yang juara 1 nasional itu, ya ini supaya ini anak-anak semuanya supaya menjadi, ya, ikut tanggung jawab, ya, moral gitu. Bu Ira berupaya untuk ini untuk mencari sponsor untuk ini, ya, karena untuk yang Kori ini sekali lagi Pak Ustadz menyampaikan 1 tahun itu harus menyiapkan dana itu untuk yang Kori itu, untuk yang Rabu dan Jumat itu 24 juta loh nak, 24 juta atau ya 30 juta lah kurang lebihnya, itu untuk yang Rabu sama Jumat. Kalau belajar jadi Korea, belajarnya itu jam 2 pagi sampai jam 2 sore ya? Iya, itu. Ini hanya 1 jam, 1 jam 2 jam itu kan nyampe. Iya. Kenapa kalian nggak hadir? Itu anak Ustadz yang masih muda, masih belia. Yang pertama kelas 4 ya? Iya, kelas 6. Itu dari jam 2 malam sampai jam 2 sore. Ustadz tuh, mungkin sama juga dengan guru yang ngajar kita juga tadi ya. Iya. Ustadz juga. Ini anak-anak sini ya sini hanya belajar untuk 1 jam atau 2 jam, yang nyampe 2 jam lah. Iya. Kenapa nggak kalian coba gitu? Ini nggak lama belajarnya gitu kan. Coba bayangin anak Ustadz yang segitu lamanya, mereka senang, bahkan menghasilkan piala, menghasilkan rezeki tadi ya. Iya. Jadi diambil dari rumah anak Ustadz. Cuma kalian coba tiru juga, ini hanya waktunya tidak lama gitu. Dan mungkin nggak akan ganggu belajar, tuh ganggu sekolah gitu kan. Iya. Nah, ya, yang disampaikan oleh Bu Ira ya nak ya. Bismillah ya, untuk Rabu dan untuk Jumat wajib hadir. Toh ini hanya yang disampaikan oleh Bu Ira ya, toh ini hanya Rabu dan Jumat saja yang wajib, dan itu juga hanya 1,5 jam, hanya 1,5 jam, ya nak ya. Ini biasanya kita yang mendatangi guru kita. Ini guru kita yang datang ke sini. Ya nak ya, kalau sengaja datang ke beliau berat segalanya. Ya, berat segalanya ini beliau datang ke sini. Ya, kalau ingin mengetahui kualitas atau prestasi dari beliau yang mengajar kita, yang mengajar Kori kita, di YouTube juga banyak. Ya, beliau membaca Al-Quran di depan presiden, beliau membaca Al-Quran di Malaysia, di Turki, gitu. Ya nak ya, itu manfaatkan sekali lagi, sehingga dengan hal tersebut ya pengurus Pak Ustadz ya, Pak Ketut, Pak Faruk, Bu Ira, itu Pak Arif, Bu Supri, itu menyampaikan kepada kalian wajib datang pada hari Rabu dan hari Jumat ya nak ya. Temui Ustadz Heri ya, temui Ustadz Heri Kuswanto, beliau hadir saat Rabu dan Jumat dari jam 4 sore sampai setengah 6. Belajar ke beliau bagaimana supaya bacaan tajwid kita bagus, suara kita indah. Indah untuk apa? Untuk Al-Quran. Ya nak ya, mumpung. Itu mumpung. Ya insya Allah ya, anak-anak semua sekaligus ini sebagai tanggung jawab dari kami sebagai pengurus,
Jangan hanya secara ini, jangan hanya memberi makan saja, akan tetapi juga harus memberi ilmu. Dan melalui program ini ya, perjuangan keras dari Bu Ira ya untuk membekali ilmu kepada kalian, kalian harus datang. Karena tidak mungkin Bu Ira datang ke rumah masing-masing. Ayo, ini dituntun, mana tangannya nih? Dituntun sama Bu Ira, ayo sampai ke sini. Tidak mungkin juga, kasihan beliau ya. Melainkan dari anak-anakku semua saja yang harus hadir. Dan mungkin memang ya dari harapannya dari orang tua juga ya Bu Ira ya. Itu tapi kan orang tua juga belum tentu tahu juga ya. Mungkin kalau orang tua yang mengerti atau orang tua yang tahu tentang keutamaannya belajar Qori, wah kayaknya ya, harus naik motor dari sini ke Cikampek juga akan disambangi istilahnya gitu. Ya anak-anak semua, kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada kesempatan ini adalah hari Rabu, hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu dan Jumat wajib datang ke Balai Yatim. Sekali lagi, hari Rabu dan Jumat wajib hadir ke Balai Yatim untuk belajar Qori. Ya, nah ya, wajib hukumnya. Itu wajib hukumnya. Insya Allah kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anak semuanya, para santri semuanya dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, sehingga Al-Quran selalu dekat dengan kita, dengan kehidupan kita, dan senantiasa membimbing kita, dan di akhirat kita semuanya memperoleh syafaat Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi jalali wajhika karimul azim sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagi santunan apa? Salam. Saat ini ada rezeki dari Pak Tarbuji. Kami terima sumbangannya dari Pak Tarmuji, dan beliau menyampaikan ini atas nama almarhumah istri beliau. Kami berdoa untuk istri Bapak Tarmuji sekarang ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khotimah, dilapangkan alam kuburnya dan dijauhkan dari api neraka dan menjadi penghuni surga, menjadi ahli surga bighairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Tarmujinya juga beserta keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, dan sodakohnya, sumbangan berasnya akan kami salurkan untuk para yatim, para mustahik yang sangat membutuhkan. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran.
فيها دواء وشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفاء يبحث ما للنبي في كل حال اكتفى الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إذا بدت عين جود الله عانى عفا الله حسبي ونعم الحسب حسبي كفى إذا